Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran kelima, subtema 1 dalam tema 9. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar pembelajaran 4 mengenai materi bahasa Indonesia dan juga mengenai materi PKN. Hari ini kita akan belajar dari materi SBK dan juga materi IPS, yaitu tentang menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, kali ini untuk materi SBK kita akan membaca sedikit saja yang berkaitan dengan tempo dan tinggi nadanya, tetapi tidak kita nyanyikan. Di sini ada lagu Memandang Alam ciptaan A.T. Mahmud, di mana temponya menggunakan tempo andante, ya. Kita lewat saja. Kita langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Sebelum itu, silakan baca terlebih dahulu teks tentang kegiatan manusia terkait dengan kondisi geografis di dalam buku. Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat mempengaruhi kegiatan sosial di sekitar lingkungan tersebut. Misalnya, pada kawasan dataran tinggi, penduduk di sekitar kawasan tersebut biasanya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Jadi, dalam materi ini Bapak ingin menjelaskan bahwa keadaan lingkungan di sekitar kita ataupun di sebuah masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan manusianya. Manusia yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, pantai itu memiliki pengaruh masing-masing terhadap kegiatan masyarakat di situ atau kegiatan manusia. Masing-masing memiliki ciri khas. Apa saja ciri khasnya? Kita akan masuk ke ciri khas tersebut dan kita awali dari dataran rendah. Dataran rendah ini biasanya banyak dialiri oleh aliran sungai. Tanahnya subur, di mana umumnya penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Untuk wilayah perkotaannya biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan perdagangan. Sebagaimana di sini, ini salah satu dari
wilayah perindustrian. Dan kalau untuk Bekasi, baik kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah industri dan juga wilayah perdagangan. Adapun di bagian Bekasi Utara, selain ada kawasan industri juga ya di sekitar Marunda, tetapi sebagian besar Bekasi Utara merupakan wilayah pertanian dan juga peternakan. Silakan untuk anak-anak kelas 4 bisa bermain atau bermain sepeda ataupun jalan-jalan dengan orang tuanya untuk keliling di daerah Bekasi Utara, maka bisa mendapati banyak sekali persawahan dan juga peternakan ayam. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan. Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan. Banyak pula yang menjadi petani bunga, sayur, dan buah-buahan. Dataran tinggi seringkali dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, ini tepat sekali ya kalau kita berkunjung ke sebuah dataran tinggi, misalnya puncak, maka kita akan mendapati bahwa puncak itu sudah kita kenal sebagai daerah wisata. Tetapi kita juga bisa mendapati ada perkebunan teh di sana, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga untuk di daerah puncak, karena merupakan wilayah pariwisata ya, sehingga sebagian besar masyarakatnya menyediakan rumah-rumah sebagai tempat penginapan, atau ada yang secara khusus membangun tempat penginapan tertentu, misalnya seperti villa dan hotel. Selanjutnya, daerah pantai merupakan daerah yang berdekatan dengan laut. Penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Pada bagian perkotaan, daerah pantai dijadikan sebagai pelabuhan kapal dan tempat perdagangan. Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata. Tentu anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah pernah bermain di pantai atau pernah datang ke pantai dan bisa mendapati ya terkadang ada penduduk sekitar yang bekerja sebagai nelayan. Dan kalau untuk petani garam umumnya itu terdapat di daerah Jawa Timur, yaitu di sekitar Madura, Banyuwangi, Gresik ya dan sekitarnya. Nah, umumnya masyarakat di sekitar situ adalah petani garam. Selain itu, untuk wilayah pantai yang menjadi daerah wisata, beberapa nelayan menyewakan kapalnya untuk dijadikan sebagai kapal sewaan. Dan pada bagian perkotaan dari daerah pantai memang kita bisa mendapati adanya pelabuhan-pelabuhan kapal. Ya, misalnya di daerah Jakarta yaitu ada Tanjung Priuk, di Surabaya ada Tanjung Perak, dan nanti di daerah Subang juga akan ada menjadi sebuah pelabuhan kapal, dan juga di daerah ya, sekitar wilayah lainnya yang nanti akan dibangun juga pelabuhan-pelabuhan kapal, yaitu pelabuhan peti kemas lain.
Nah, tugas untuk anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah, silakan membuat clipping tentang mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Lengkapi clipping dengan gambar pekerjaan sehingga clipping buatanmu lebih menarik. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Nah, clippingnya tidak perlu dibuat dalam bentuk kertas, tapi bisa dibuat dalam bentuk Word ya. Silakan bisa menggunakan handphone dengan bantuan aplikasi dokumen atau Word ya, bisa menggunakan misalnya WPS Office ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang menggunakan dari aplikasi dokumen ya, atau bisa Word. Dengan cara halaman pertama buat covernya ya, judulnya clipping mata pencaharian penduduk. Kemudian halaman kedua beri judul dataran tinggi, kemudian kasih gambar apa saja sih mata pencahariannya. Beri keterangan ya. Misalnya nomor 1 petani. Ya, berikan gambar petani di situ. Yang kedua industri. Berikan gambar perindustrian. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Word di handphone maupun di laptop ya, anak-anak kelas 4 bisa mengerjakannya. Jika ada kesulitan, silakan dikonsultasikan melalui WA pribadi ataupun forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.